Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, yaitu pembelajaran 1. Di sini kita akan belajar tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kita menghirup udara untuk mengambil oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Udara yang bersih adalah udara yang tidak mengandung zat atau penyakit. Kemudian kita menghirup udara. Kalau udaranya kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, berikut ini adalah gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu penyebab gangguan pernapasan karena bibit penyakit, yaitu antara lain flu, tuberkulosis atau TB, flu burung, bronkitis, pneumonia. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Yang pertama asma, kedua emfisema, yang ketiga kanker paru-paru. Kemudian penyebab gangguan pernapasan fisik yaitu kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Kemudian anak-anak, kita belajar tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Kemarin kalian pasti sudah bisa ya mengelompokkan informasi dalam teks itu, yaitu memperhatikan kata tanya. Kata tanya di situ ada apa, yaitu menjelaskan mengenai suatu hal atau benda, di mana penyebutan atau penjelasan tempat, kapan penyebutan atau penjelasan waktu, siapa menyebutkan nama orang, jabatan atau pekerjaan, mengapa penyebutan alasan atau sebab, bagaimana keterangan cara atau proses, berapa menunjukkan jumlah atau banyak benda. Nah, ini adalah kata tanya beserta informasinya. Selanjutnya, di sini ada teks yaitu pernapasan ikan. Nah, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, ini bisa dikatakan sebagai ide pokok ya. Nah, kemudian untuk mengetahui informasi semuanya, kalian harus baca seluruh bacaan ini. Nah, kemudian cari informasi yang berkaitan dengan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, contohnya ini nomor 1, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, ini adalah kata tanya yang tepat, yaitu apa untuk menjawab jawaban ini. Kemudian informasi yang kedua yaitu ikan bernapas menggunakan insang. Ini juga dengan apa ya. Kemudian ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini adalah bisa apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Begitu anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu penyakit pada organ pernapasan. Nah, kalian harus tahu penyakit apa saja yang menyerang organ pernapasan. Yang pertama yaitu asma. Asma yaitu penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan. Gejala asma yaitu dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Pengobatan yang dilakukan yaitu dengan memberikan inhaler ya. Kalau periksa ke dokter nanti biasanya obatnya itu bentuknya hisap ya. Hisapnya itu seperti alat gitu ya, ini namanya inhaler.
Kemudian flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya yaitu sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini pasti anak-anak pernah mengalami flu. Nah, selanjutnya anak-anak, bronkitis. Nah, bronkitis ini adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus ya. Ini terjadinya di bronkus atau yang disebut bronkiolus itu kemarin. Kemudian disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, dan konsumsi makanan sehat. Kemudian tonsilitis. Nah, ini peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya yaitu dengan minum obat sesuai dengan resep dokter juga. Terus ada lagi namanya pneumonia. Nah, ini peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus. Pneumonia virus atau jamur. Gejalanya yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, ada lagi gangguan pernafasan karena virus apa yang lagi marak sekarang, yaitu apa? Corona ya, COVID-19. Nah, itu juga penyakit karena gangguan pernafasan ya, virus yang masuk ke dalam paru-paru manusia. Jadi anak-anak, kalian harus tetap jaga kesehatan ya, jangan makan makanan yang kotor, harus tetap berolahraga dan tetap menjaga kesehatan pola makan juga. Nah, selanjutnya yaitu tentang menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Nah, kalau tadi kalian harus mencari informasi penting dalam teks sesuai kalimat tanya. Kalau sekarang kalian harus menuliskan daftar pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaannya coba diperhatikan. Ini ada teks, kalian mencari daftar pertanyaan pada teks ini. Nah, caranya yang pertama, kamu dapat diskusi ya. Diskusi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang tersedia. Nah, caranya yang pertama kalian cari pertanyaan dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Nah, kemudian jawabannya yang terdapat pada bacaan dan seterusnya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ini. Apakah penyebab penyakit bronkitis? Apa saja gejala penyakit bronkitis? Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. Ini sesuai dengan teks yang tadi. Selanjutnya yaitu kita muatan SBDP. SBDP kali ini kita membahas tentang properti dalam tarian ya. Kalian tahu tarian ya? Nah, properti yang dimaksud itu apa? Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Nah, biasanya kalau kalian melihat tari, mereka pasti membawa properti ya. Nah, contohnya ini, contoh properti tari. Nah, ini dalam bentuk senjata, pedang, keris, tombak, keroncong, serta busur dan anak panah. Nah, ini ya. Jadi tarian ini membawa tombak. Nah, ada juga tari kipas contohnya. Tari kipas itu propertinya membawa kipas ya, terus berpakaian tarian. Terus ada lagi tari reog Ponorogo. Nah, itu propertinya yang dipakai apa? Yaitu reog ya. Terus ada lagi tari topeng. Nah, propertinya yaitu membawa topeng. Tari lilin, membawa lilin.
terus tari payung, membawa payung, nah dan lain-lain sebagainya, banyak lagi ya anak-anak. Nah, fungsi properti pada tarian yang pertama yaitu menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Kemudian, perlengkapan busana tari. Ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Terus, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Jadi, untuk menarik perhatian penonton juga. Kan kalau kita memakai properti yang istilahnya itu menarik, pasti orang pengen lihat terus ya. Jadi penonton itu pengen lihat terus. Nah, jadi anak-anak coba nanti kalian belajar lagi ya. Nah, berikut ini yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.